Berarti penting ya seorang pekerja itu belajar mengenai seni, Ya. belajar lagi. Ya. Jadi jangan puas dengan hal apa yang dia jalankan. Betul. Betul, Pak. Nah, berarti komunikasi orang yang sudah belajar seni sama yang belum belajar seni beda banget ya. Sebenarnya nggak bisa bilang gitu juga. Jadi gini, ilmu itu diciptakan bukan berarti ilmu itu diciptakan dulu baru orang akan mengikuti ilmu itu. Tetapi ilmu itu diciptakan atau dirangkum berdasarkan pengalaman orang. Jadi ada orang-orang yang melakukan itu dan mencoba untuk merumuskan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan dalam satu pakem atau satu tatanan. Nah, pakem dan tatanan itulah ilmu. Tapi ada orang yang tidak belajar ilmunya sama sekali sudah bisa mempraktekannya. Cuma dia nggak tahu sebetulnya itu ilmunya. Jadi kalau kita belajar bukan berarti kita bodoh sebenarnya. Kadang-kadang ketika kita belajar itu hanya menyadarkan kita kepada sesuatu yang sudah kita lakukan. Ternyata apa yang kita lakukan itu ada istilahnya, ada caranya, ada strukturnya. Nah, itulah ilmu. Jadi belum tentu bahwa ada orang yang tidak belajar ilmu komunikasi, komunikasinya menjadi buruk. Enggak. Tapi apabila ada orang yang berkomunikasi sudah baik, akan lebih baik lagi kalau dia mempelajari ilmunya. Sehingga dia paham harus bagaimana, harus kemana, dan harus apa dalam berkomunikasi. Itu. Syukur-syukur sih ada orang yang sudah pandai berkomunikasi dan belajar ilmu komunikasi, mempelajari tentang adab berkomunikasi, sehingga akan menjadi lebih bagus. Tapi pada dasarnya bagi orang-orang yang tidak paham atau belum bisa melakukan praktek komunikasi secara baik, akan membuat dia menjadi lebih baik gitu. Iya, betul. Apalagi seorang sales ataupun marketing ya, tidak hanya sekedar komunikasi aja nih yang diperlukan ya, agar komunikasi itu lebih bagus. Nah, ada lagi body language yang saya pelajari di dalam seni itu yang bisa kita praktekkan untuk bekerja. Contoh misalkan yang tadi Abang bilang, seorang tukang sapu, mungkin kalau misalnya kita belum belajar nyapu, kita nyapu tuh buku. Itu buku kan. Nah, tapi di saat kita sudah belajar ilmu seni body language, kita nyapu dengan gaya yang enak tuh, dan semua itu bisa jadi bersih gitu loh. Ataupun komunikasi di saat seorang salesman, mungkin dia menawarkan mobil yang harga ratusan juta, rumah yang harganya 2M, tapi dengan body language yang pemalu, nih rumah yang saya tawarin 2M, kan nggak enak gitu. Perlu kan body language itu? Sangat perlu. Jadi body language itu bagian dari komunikasi. Selain komunikasi verbal bahwa harus memperhatikan intonasi, diksi dan sebagainya, bahwa body language itu menjadi salah satu faktor keberhasilan sebuah komunikasi. Agar orang believe ketika ya, agar orang percaya gitu loh. Coba bayangkan apabila kita mau menawarkan obat medis gitu ya. Obat medis, tapi kita berpakaian seperti dukun, pakai hitam-hitam gitu ya, atau seperti saya gini pakai gelang-gelang gitu kan. Kita bicara tentang hal yang sifatnya medis. Bukan berarti orang itu tidak percaya dengan apa yang kita ucapkan, tapi setidak-tidaknya ada rasa ragu. Ini orang sebetulnya paham medis atau enggak gitu. Jangan-jangan apa yang dikatakan itu hanya sebatas katanya. Begitu juga ketika orang misalkan ingin konsultasi spiritual, tapi yang dihadapi orang pakai baju putih-putih, terus pakai stetoskop gitu ya, ada stetoskop di sini, dan dia bicara tentang hal-hal yang spiritual. Bukan berarti bahwa pembicaraan spiritualnya itu salah, tapi si penerima akan berpikir, ini bener gak sih gitu. Mungkin yang disampaikan itu betul, tapi yang menangkapnya itu ragu. Ya, nah untuk menyempurnakan itulah maka kita harus paham komunikasi. Jadi komunikasi itu harus keseluruhan gitu. Contoh paling sering terjadi gini di dunia marketing ya. Ketika seorang marketing berbicara sebuah bisnis atau sebuah barang yang nilainya miliaran gitu loh. Tapi si marketing itu sendiri tidak menggunakan sesuatu yang membuktikan bahwa dia itu adalah orang yang berkelas gitu loh. Datang dengan sepatu yang tipis, keringetan, muka berminyak gitu kan.
tas yang sudah sobek di sana sini gitu kan. Orang nggak yakin ketika kita berbicara, ini Pak, saya bawa barang ini bagus sekali gitu, ini harganya sekian M. Bingung gitu. Atau dia akan menawarkan, saya Pak akan investasi, Bapak kalau ikut dengan saya investasi segini akan keuntungannya segini, Bapak kasih kami 1 miliar akan balik lagi. Dia bilang, duh, kamu sendiri masih aneh kan. Tapi begitu dia orang datang, ya contohnya ketika yang sering kita lakukan ya, ketika saya negosiasi tentang jasa saya sebagai seorang pesulap, saya datang yang nempel di badan saya aja nggak seperti ini kan, pasti pakai jas, pakai sesuatu hal yang nempel di badan saya aja udah hampir 40 juta gitu, sepatunya, jasnya, kemejanya, celananya gitu loh. Laptop yang saya bawa, bahkan ketika saya datang saya pakai mobil pribadi dengan supir pribadi, yang saya turun mobil itu dengan dibukakan pintunya gitu kan. Sehingga ketika kita berbicara tentang angka yang puluh ratus juta, orang believe, orang percaya. Pernah suatu ketika saya diundang untuk presentasi, ada sebuah perusahaan ingin mengadakan sebuah acara. Jadi diundanglah beberapa pesulap ke kantornya untuk negosiasi. Sebelum saya datang sudah ada beberapa teman pesulap yang datang ke sana. Satu orang teman pakai celana jeans, pakai tas kanvas gitu ya, datang pakai motor. Sudah 1 jam katanya dia nunggu untuk presentasi di si perusahaan yang punya acara, orang yang mengambil keputusan untuk membuat acara itu. Ketika saya datang dengan mobil dan saya turun di lobi dan pintu saya dibuka, saya keluar dengan pakaian, pakai jas, pakai pantopel dan sebagainya, dengan tas saya dibawahi oleh ajudan saya langsung diterima. Ketika presentasi, saya presentasi dengan laptop, dengan audio visual. Ini loh yang pernah kita kerjakan, ini begini. Kalau mau seperti ini nilainya sekian, orang langsung percaya. Yang kasihan adalah ketika teman-teman yang lain yang sudah menunggu sekian menit, sekian jam untuk mendapatkan kesempatan, karena penampilannya tidak meyakinkan, akhirnya tidak mendapat kesempatan. Padahal belum tentu yang akan saya sampaikan nanti itu lebih bagus daripada dia. Mungkin dia lebih bagus. Mungkin aja gitu, kita nggak tahu kan. Tapi kan dia tidak punya kesempatan untuk presentasi, gitu loh. Hal-hal semacam ini harus dipertimbangkan. Ketika kita misalkan menawarkan produk-produk rumah tangga gitu ya, bahwa pakaian kita itu harus sesuai dengan itu gitu. Harus dengan mungkin ada tas khusus, ya dia seorang teknisi gitu ya. Saya bisa Pak, dia memahami tentang itu sehingga orang melihat dia percaya gitu. Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Betul. Jadi bisa kita menjelaskan pun komunikasi kita baik, tapi body language kita nggak bagus, itu juga percuma ya. Tapi bisa kita menjelaskan dengan body language yang enak gitu loh. Kita menjelaskan, ini Pak, kita punya barang itu harganya itu 40 juta dan lagi diskon jadi 38 juta. Dengan body language kita yang enak, orang pun pasti akan believe kita, percaya ya. Berarti itu secara tidak langsung ya, komunikasi sudah bisa, body language sudah bisa, itu bisa sudah mempelajari seni, otomatis pola pikir dia pun akan terbuka luas ya. Iya, selain betul. Selain itu juga yang paling penting dari berkomunikasi itu ada terstruktur. Banyak orang ketika berkomunikasi dia lupa untuk membuat sebuah struktur komunikasi. Ya secara teoritis ya sama aja lah. Kalau kita dulu di SD belajar mengarang, pasti kita akan dipelajari yang namanya kerangka karangan. Ya kan, paragraf pertama, terus apa kalimat utamanya, kalimat pembantunya, terus masuk paragraf kedua, bla 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 bla, sampai akhirnya menjadi kesimpulan. Itu sesuatu hal yang dalam teknik belajar memang harus seperti itu. Tapi seorang pengarang hebat nggak mungkin bikin kerangka karangan gitu. Seorang Agatha Christie tidak pernah bikin kerangka karangan karena sudah mengalir begitu saja gitu. Udah luas. Dia sudah paham bahwa teori itu, kita mempelajari teori itu untuk kita lupakan. Karena ketika kita praktek tentang teori itu, kita masih berbicara teori, berarti sebenarnya kita belum hatam, belum memahami dari teori itu.
Teori kita pelajari untuk kita lupakan. Bukan berarti kita lupakan tidak kita gunakan, tapi sudah kita gunakan menjadi darah daging kita. Jadi kalau saat berkomunikasi masih kita berpikir introduction-nya apa ya? Terus bagaimana kita bikin orang menjadi menarik? Terus apa sih klimaks dari pembicaraan kita? Anti klimaksnya apa? Telat. Tapi itu sudah menjadi terstruktur sedemikian rupa, sudah mengalir di dalam tubuh, sehingga orang melihat oh iya. Nah, kita akan bisa tahu efektivitas komunikasi kita. Jadi satu lagi, yang namanya ilmu itu pertama harus ada nilai akhirnya. Kalau belum ada nilai akhirnya, belum ada goal yang diterima, kita mempraktekkan itu belum sempurna ilmu itu. 1 tambah 1 sama dengan ya harus 2. Tapi kalau kita baru 1 tambah 1 sama dengan, belum selesai. Karena belum ada kesimpulannya, belum ada keputusannya gitu. 1 itu ilmu, tambah itu ilmu, 1 lagi itu ilmu. Sama dengan itu juga ilmu, tapi harus ada kesimpulannya, yaitu 2, maka selesai. Itu yang paling penting, kenapa kita harus mempelajari sebuah ilmu gitu ya. Bukan berarti bahwa kalau kita sudah bisa praktek terus kita mengabaikan ilmu itu. Syukur-syukur kalau kita sudah praktek dan sudah kita bisa kemas apa yang kita praktekkan itu menjadi sebuah ilmu yang terstruktur, sehingga orang bisa mempelajari ilmu kita kepada orang lain. Itu luar biasa. Berarti banyak banget ya ilmu di saat kita sudah bekerja itu. Ilmu-ilmu yang lain tuh harus kita pelajari juga ya. Ya, kita pelajari saat kita mendalami satu profesi, bukan berarti kita abai dengan ilmu-ilmu profesi yang lain. Itu aja perjumpaan saya, Hans Marcel bersama Bang Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak.